kelanjutannya adalah kita sedang dalam upaya hukum untuk meluruskan asumsi yang dikeluarkan oleh oknum-oknum dari netizen atau oknum-oknum dokter yang memberikan statement yang tidak sesuai secara fakta, yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Dirkrimum kemarin. Salah satunya adalah Dirkrimum kemarin pun menyampaikan bahwa klien kami RA itu memang bukan dokter, dan beliau juga tidak pernah menyampaikan bahwa dia itu seorang dokter dari dulu. Itu adalah di dalam biografi dia punya Instagram untuk promosi itu disampaikan dia itu tabib kecantikan, bukan dokter. Dia nggak pernah bilang kalau dia dokter kemana-mana. Tapi banyak oknum bilang bahwa dia itu adalah dokter abal-abal lah, klinik abal-abal. Hal mana dia nggak pernah buka yang namanya klinik, itu nggak pernah. Dia mempunyai salon kecantikan, betul. Dia memiliki, betul. Dan dia juga yang melakukan derma roller itu tidak serta-merta dia nonton YouTube atau latihan sendiri. Itu dia bersertifikasi, baik di dalam dan di luar negeri. Kita sudah pegang ini semua, ada banyak 33 kurang lebih sertifikat, baik dalam dan di luar negeri, untuk pelatihan kecantikan, untuk derma roller dan estetik lainnya. Kalau dari sudut pandang saya sebagai, ya anggaplah saya orang luar tapi saya penasihat hukum ya, klien kami ya ada benarnya ya, tapi ada salahnya juga. Saya coba-coba netral aja ya. Ya benarnya itu karena beliau memang mengerjakan semuanya itu sesuai prosedur, dan memang profesinya itu sesuai dengan apa yang sudah dipelajari secara profesional. Nah, mungkin kalau dari sudut pandang salahnya di mana itu mungkin terkait izinnya ini masih abu-abu. Karena namanya hukum itu sebenarnya jika belum ada aturan yang mengatur terkait hal itu sebenarnya nggak bisa itu sebenarnya untuk dilakukan tindakan hukuman. Jadi terkait izin pun, kalau izin praktek misalnya dia itu adalah dokter, ya memang harus saja ada izin praktek. Tapi kalau namanya buka salon kecantikan, ya dia cukup dengan sertifikat yang memang ahli pada bidangnya. Dan dia ambil pelajaran itu, dia ambil edukasi itu di dalam dan di luar negeri juga. Gitu. Sampai Korea juga, derma roller juga dia pelatihan sampai sana. Sampai Swiss juga dia ke sana. Sampai Prancis ya. Prancis dia ke sana juga. Gitu. Jadi maka dari itu pastinya juga nggak hanya dari dalam negeri, dari luar kota, dari luar negeri pun pada datang semua. Karena melihat fakta, kita berbicara fakta aja. Dan kemarin ada rekan wartawan menanyakan kepada Pak Dir, apakah ada korban yang melapor? Oh, selama ini sampai dengan saat ini belum ada korban yang melakukan laporan. Ya sudah jelas secara nyata kita lihat ya, ini memang tidak ada korban. Ya ini hembusan dari kompetitor bisnis saja. Gitu. Yang jelas klien kami merasa kecewa jika dibilang dokter abal-abal. Karena beliau kan tidak pernah menyampaikan dia dokter abal-abal. Dan terkait higienisasi, beliau menggunakan semuanya itu secara higienis. APD semua lengkap, sarung tangan dan lain-lain. Mungkin yang dilihat di dalam sosmed itu mungkin hanya gimmick untuk menarik perhatian aja. Tapi pada faktanya itu dilakukan sesuai prosedur dan menggunakan alat kesehatan yang lengkap. Dan sangat menghindari yang namanya ada infeksi dan virus dan lain-lain lah. Dia praktek dari 2019. Jika misalnya ada yang tidak sesuai atau ada korban, ya pasti sekarang dia sudah dilaporkan oleh korban ya, bukan laporan informasi dari kompetitor ya. Beliau berprofesi jadi
salon kecantikan itu dari 2019. Bukan klinik. Dia nggak pernah buka klinik. Dia punya salon kecantikan. Salon kecantikan. Tidak pernah bilang salon. Dia nggak pernah bilang kalau dia itu mempunyai klinik, membuka klinik. Jadi yang menjadi keberatan di kami adalah bahwa kami meluruskan asumsi di masyarakat yang menyatakan bahwa saudara RA ini sebagai seorang dokter. Faktanya yang menjadi keberatan kami adalah yang bersangkutan tidak pernah mengaku sebagai seorang dokter. Yang pertama yang harus dipahami. Yang kedua, yang bersangkutan tidak pernah melakukan malpraktek seperti yang dituduhkan. Dan yang ketiga yang perlu diluruskan bahwa yang bersangkutan bukan sebagai pemilik klinik, tetapi yang bersangkutan adalah sebagai pemilik salon kecantikan. Jadi salah kalau menurut pandangan kami, yang keberatan menurut pandangan kami, kalau yang bersangkutan tadi dikatakan bahwa seperti yang dituduhkan di dalam akun-akun yang ada. Saya cuma menyatakan bahwa masyarakat harus memahami duduk persoalannya. Jadi supaya masyarakat teredukasi bahwa yang bersangkutan ini tidak pernah sama sekali seperti yang dituduhkan oleh kebanyakan masyarakat yang ada. Prinsipnya dari RA memang mengaku bahwa meminta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini. Yang jelas kami sebagai kuasa hukum mengikuti aturan hukum yang ada, menghormati aturan hukum yang ada. Jadi supaya kita sama-sama bisa memahami persoalan-persoalan yang terjadi di klien kami RA ini. Jadi begitu. Dasarnya adalah begini, yang bersangkutan itu memiliki sertifikasi. Yang bersangkutan memiliki sertifikasi yang terdaftar, baik itu di luar negeri maupun di dalam negeri. Kami berasumsi bahwa ketika yang bersangkutan memiliki sertifikasi yang profesional itu, pertanyaan saya, untuk apa lembaga itu didirikan kemudian kalau misalkan yang bersangkutan tidak bisa, atau sebagai murid yang bersangkutan tidak bisa melaksanakan profesinya itu sebagai salon kecantikan. Ingat bahwa yang bersangkutan bukan sebagai seorang dokter, tapi yang bersangkutan ini memiliki sertifikasi yang profesional dari dalam maupun luar negeri. Itu yang harus dipahami oleh masyarakat. Gitu.